Bapak, Ibu, kaum muda, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, berkah dalam. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan bulan Maria dan bulan katekis liturgi hari ke-24. Dengan tema renungan, berliturgi dengan piranti digital. Marilah, renungan pada hari ini kita mulai dengan ditandai kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu kali, seorang imam muda harus memimpin misa di sebuah stasi yang jauh dari pasturannya, sekitar 40 km jauhnya. Saat akan mulai, tiba-tiba ia sadar kalau tidak membawa buku lektionarium atau kitab suci. Ia meminta tolong kepada umat untuk mencarikan kitab suci. Upaya ini tidak berhasil. Imam yang masih muda dan kreatif itu akhirnya ingat bahwa ada aplikasi kitab suci dalam HP-nya. Akhirnya, ia pun menggunakan aplikasi ini. Lalu, setelah membaca bacaan Injil dari aplikasi tersebut, imam itu mengangkat HP-nya dan menyerukan aplikasi. Demikianlah Injil Tuhan. Umat pun menjawab dengan penuh semangat. Terpujilah Kristus. Mengangkat HP seperti laksana Injil atau Evangeliarium, seperti yang dilakukan imam muda tersebut, tentulah kurang tepat secara liturgis. Namun dari kisah di atas, membaca kitab suci dari aplikasi HP dapat dimengerti sebagai situasi darurat, bukan keadaan normal. Persoalan liturgis tentu lebih luas dalam hal ini. Bolehkah berliturgi dengan piranti digital? Konstitusi liturgi menyatakan bahwa sarana-sarana alat komunikasi boleh digunakan dalam perayaan liturgi, tetapi harus digunakan secara bijak dan penuh hormat. Sebenarnya, secara umum, kita sudah sangat biasa dengan penggunaan sound system, dokumentasi, layar monitor, siaran radio dan televisi pada perayaan liturgi. Begitu pula dengan penggunaan LCD proyektor. Hanya saja, LCD proyektor ini sebaiknya hanya digunakan pada saat atau bagian tertentu dari perayaan Ekaristi, seperti saat penayangan syair nyanyian atau refren Mazmur tanggapan, dan sebagainya, dan bukan sepanjang misa. Bila ada tim dokumentasi yang merekam misa tersebut, sebaiknya gambar yang muncul di monitor itu dibatasi pada panti imam, terutama pada imam atau orang yang sedang bertugas liturgi, dan bukan mencari wajah yang cantik atau ngantuk, sehingga malah mengganggu kekusyukan perayaan. Disinilah peran tim pelayanan liturgi di bawah pendampingan Roma Paroki. Sejauh piranti digital digunakan secara bijak dan penuh hormat, niscaya umat akan semakin dibawa pada penghayatan yang semakin dalam. Demikianlah bacaan renungan pada hari ke-24. Bapak, Ibu, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, sejak masa pandemi COVID-19 Corona ini, kita hanya bisa mengikuti Ekaristi secara online, baik streaming, YouTube, maupun melalui tayangan televisi. Berbeda-beda pula cara mengikutinya. Ada yang menggunakan laptop, ponsel, atau televisi, yang semuanya itu adalah peralatan elektronik digital, atau yang disebut piranti digital. Sering muncul pertanyaan dari umat, apakah misa secara online itu sah? Apalagi dalam misa online tidak ada penerimaan komini. Dalam artikel Pastor Andreas Atawolo OFM,
mengatakan bahwa dalam misa online ini kita pada prinsipnya berpartisipasi. Dan karena itu bukan sekedar menonton. Partisipasi yang dimaksud adalah adanya imam Katolik merayakan Ekaristi yang disiarkan secara live, dan di saat yang sama umat berpartisipasi secara spiritual dan bukan sekedar menonton. Maka apabila ini yang terjadi, Pastor Andreas menegaskan bahwa misa secara online itu sah adanya. Dalam situasi yang khusus ini, jelas bahwa hal yang paling kita rindukan yaitu menerima tubuh Kristus dalam rupa hosti kudus memang tidak terjadi. Namun kekurangan ini tidak perlu menjadi alasan untuk meremehkan makna Ekaristi live streaming. Kekurangan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa, mengundang Tuhan hadir dalam diri kita. Jadi, meskipun tidak ada kontak secara indrawi antara umat maupun antara umat dan imam, kita tetap bersatu karena satu iman dalam Kristus. Dan karena itu bersatu secara batiniah dan spiritual. Karena pusat perayaan Ekaristi adalah Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Demikian juga liturgi di gereja sekarang telah memfasilitasi diri dengan piranti digital, seperti kamera video yang dilengkapi dengan proyektor, dengan layar monitornya, dan lain sebagainya. Penggunaan piranti digital tersebut bertujuan untuk mengajak umat konsentrasi dan tertuju pada panti imam pada saat misa Ekaristi. Oleh karena itu, penggunaan piranti digital dalam suatu liturgi gereja bukanlah suatu pelanggaran. Karena konstitusi liturgi telah menyatakan bahwa piranti digital boleh digunakan dalam perayaan liturgi, namun penggunaannya harus secara bijak dan penuh hormat. Oleh karena itu, alangkah baiknya penggunaan piranti digital sebelum kegiatan liturgi dikonsultasikan dengan imam atau romo yang akan memimpin Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi dapat berlangsung dengan baik dan khidmat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, berkah dalem.